ini 2024 sampai Pak Prabowo dilantik kemarin, temanya tetap Muhammad Tuhanmu, Yesus Tuhanku. Apa tidak ada tema baru? Apa tidak ada tema baru yang mungkin terupdate yang lebih keren gitu? Sehingga Anda hanya membahas itu-itu saja. Apakah kemudian yang Anda pelajari hanya itu saja selama Anda berpuluhan tahun menjadi orang Kristen? Padahal saya sudah hatam membaca Kejadian sampai Wahyu. Apakah kemudian Anda hanya bisa membawakan itu nanti di akhirat? Bertemu dengan Yesus bahwa yang saya bawa untuk membela engkau hanya temanya Muhammad Nabi Islam dan engkau adalah Tuhanku. Apa kira-kira Yesus tidak bosan mendengarkan alasan itu nanti di akhirat? Emangnya gak ada yang baru gitu? Mungkin itu dulu awalan dari saya. Semukut 5. Sekian. Maaf ya Edis kami walaupun masih muda-muda nih, kami memang generasi muda ya Edis, kamu udah tua banget. Tapi intinya memang kami agak update sedikit. Temanya itu aja ya. Oke, ini waktunya Edis ya. Tolong masuk ke substansi, tanggapi Ustadz Wafi, kami yang muda-muda ini ya. Ya, yang Anda yang sudah terlalu tua untuk membahas ini aja. Lanjut, tangkap waktunya. Baik, terima kasih ya. Jadi satu hal yang sudah diakui oleh Wafi dan Rifa juga sudah mengakui bahwa memang Muhammad itu adalah Rob di dalam agama Islam. Terima kasih sudah ada pengakuan dari kalian. Dan kata Rob itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah Tuhan. Jadi makanya ketika saya tanya siapa Robmu, harusnya kalian tidak boleh munafik. Kalian harus mengatakan Rob kami adalah Allah dan Muhammad. Dan puji Tuhan di channel saya ada 7 orang. Pak Reza sudah mengakui Muhammad itu Tuhan. Pak Sidik sudah mengakui Muhammad itu Tuhan. Pak Wong sudah mengakui Muhammad itu Tuhan. Asmadi Munte, seorang ustadz, sudah mengakui itu Tuhan. Bahkan seorang ulama ustadz yang dari Aceh namanya Pak Wira sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan. Sudah banyak. Setidak-tidaknya ada 7 orang muslim yang mengakui. Termasuk Rifa dan Wafi hari ini sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan. Yang bahasa Arabnya Tuhan itu adalah Rob. Jadi sekarang begini. Sudah benar ini yang saya tulis, Yesus Tuhanku dan Muhammad Tuhanmu. Makanya kita harus saling mengerti. Jadi sekarang sebenarnya Pak Ustadz. Lalu siapakah yang Tuhannya adalah seorang mayat? Tentu saja kalian. Jadi jangan pernah lagi mengatakan Tuhan kalian mayat. Jangan lagi. Justru Tuhan kalianlah yang sampai hari ini masih, mohon maaf, mayat. Gitu loh. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda mengutip lagi tadi Ustadz. Kelamaan berapologet itu tidak ada kaitannya dengan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Yang saya maksud di sini jam terbang kita memang berbeda. Ya, mungkin saya satu lettingan sama guru kalian, Juma. Ya kan? Nah, yang menjadi masalah begini. Kenapa sih kita, khususnya kalian, tidak mengakui kepada khalayak ramai bahwa Muhammad itu adalah Rob? Nah, yang mengakui itu banyak dimarah. Rifa aja harus menerima banyak sekali ocehan gara-gara mengakui Muhammad itu Rob. Harus saya putar lagi nih. Tentang kata Rob tadi kita sudah bahas dengan Ustaz Alif bahwa kata Rob itu sama. Saya juga menjadikan orang tua saya sebagai Rob. Rob kayani saghira, ya. Kalau Nabi Muhammad itu Rob, betul kasih. Oh, kalau Muhammad itu Rob betul. Jadi artinya Muhammad juga Rob, Muhammad juga Tuhan kalian. Nah, Yesus juga bagi kami adalah Rob, tetapi dia bukan Bapa. Perhatikan, Rob itu adalah gelar. Allah juga gelar. Bahkan Musa di dalam perjanjian lama juga bergelar Allah bagi Firaun. Jadi kalau kata-kata Allah bukanlah manusia, kata Allah di situ merujuk kepada Bapa. Ya, kata Allah di situ tidak merujuk kepada Yesus. Makanya bedakan. Hari ini saya mau makan sama presiden. Presiden ini siapa? Siapa dulu presiden ini? Sama seperti kata Allah itu siapa dulu di situ? Tuhan itu siapa dulu? Karena semuanya itu merupakan gelar. Nah, kata ilah. Tadi Ustadz Wapi sudah mengakui bahwa Muhammad itu bisa dikatakan Rob. Dan sekarang hari ini Ustadz Wapi harus mengakui juga bahwa Muhammad itu adalah ilah. Dalam pengertian yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Di dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23 dikatakan, mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Berarti apapun bisa dijadikan ilah.
uang, istri, hawa nafsu, syaiton bisa dijadikan ilah jika Anda menempatkan diri Anda, menaklukkan diri Anda kepadanya. Seseorang yang menaklukkan dirinya kepada hawa nafsunya, mengikuti perintah hawa nafsunya, taat, patuh, tunduk kepada hawa nafsunya, maka hawa nafsunya itu menjadi ilah bagi dia. Begitu juga Muhammad. Seorang muslim harus menaklukkan diri kepada Muhammad. Mustahil seorang muslim bisa menjadi muslim tanpa menaklukkan diri kepada Muhammad, tanpa taat, patuh, tunduk kepada Muhammad. Karena itulah yang diperintahkan Allah untuk Anda menaklukkan diri Anda kepada Muhammad. Jadi seorang muslim wajib menaklukkan dirinya, taat, patuh, tunduk, mendengar segala perintah kepada dua oknum, yaitu Allah dan Muhammad. Makanya saya katakan, ilah kalian adalah Allah dan Muhammad. Ya, bukan berarti Allah itu adalah Muhammad, bukan berarti begitu. Tapi kesejajaran atau kedudukan Muhammad itu juga berstatus ilah. Karena kepadanya kalian harus taat, tunduk, patuh, sami'na wa ta'na. Kami mendengar, kami taat. Tidak boleh seorang muslim itu membantah Muhammad. Itulah makanya kedudukan Muhammad itu ilah di dalam agama 3, Islam. 2, 1. Silakan. Terima kasih. Waktu habis ya. Ini orang nggak bisa bedain antara yang diibadahi dengannya. Oh ya, sorry, maaf kedengaran ya, maaf. Kita lanjut ke Ustadz Wafi ya. Ustadz Wafi, poin dari Edis adalah Nabi Muhammad adalah Tuhannya umat Islam. Silakan Ustadz Wafi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian memang mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad. Kalau kalian mengikuti aku, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Perintah untuk mengikuti Nabi Muhammad adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika perintah itu dipasrahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, lalu Mas Edis mengklaim Nabi Muhammad adalah seorang Tuhan dan dikait-kaitkan dengan surah Al-Jathiyah nomor 23 ayat ke-23. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita, apakah kau tidak melihat, man, seseorang, ittakhadha, yang menjadikan, ilahahu, Tuhannya, hawahu, adalah hawa nafsunya, wa adallahu, dan akhirnya dia menyesatkannya, menyesatkan, wa adallahu Allah, lalu Allah membuatnya dia tersesat, ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Nah, ingat, ketika ada orang ya yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, kenapa dinarasikan seperti itu? Karena dia melakukan atau mengikuti hawa nafsunya terhadap perkara yang diharamkan oleh Allah. Atau seperti orang yang menjadikan ruhbanan, para rahib-rahib, rabi-rabi, atau yang menjadikan para pendeta sebagai Tuhan. Kenapa? Imam Ibnu Katsir menyampaikan, dan itu sering disampaikan oleh Mas Edis, karena mengikutinya tanpa batas. Berarti aturan Allah dilanggar, lalu mereka melakukan keharaman. Itulah sehingga mereka dinarasikan menuhankan hawa nafsu dan menuhankan pendeta ataupun para rabi. Pertanyaan saya, pernahkah kita mengikuti keharaman yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Pernahkah Nabi Muhammad menyampaikan kalau haram wajib ngikuti saya? Tidak ada. La ta'ata fil makhluki la ta'ata lil makhluki fi maksiatil khaliq. Sudah disampaikan secara tegas dalam Islam, tidak ada ketaatan bagi siapapun ketika urusannya adalah bermaksiat kepada Allah. Sehingga Nabi Muhammad tidak pernah menyuruh kita untuk mengarahkan kepada hal-hal yang haram. Maka tidak bisa kemudian kita menuhankan Nabi Muhammad. Kata menuhankan ketika kita mengikuti yang haram bagi Allah. Hawa nafsu selalu menyampaikan keharaman, kita mengikuti, berarti kita menuhankan. Apakah Nabi Muhammad kemudian menyuruh kepada yang haram? Tidak. Berbeda kemudian kalau narasi itu kita kembalikan kepada Bible, Mas Edis. Kalau hanya mengikuti Nabi Muhammad saja kita disebut menuhankan Nabi Muhammad, maka ketahuilah Mas Edis, di dalam Keluaran 7 nomor 1 berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun. Berarti Allah kamu Musa, dan Allah perjanjian lama dan Allah perjanjian baru, 3 berarti. Atau kita tambah Tuhannya Mas Edis di dalam Efesus 5 contohnya,
Ketika kewajiban seorang istri harus menuhankan suaminya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Diar, selamat datang di kebenaran. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Disetarakan antara suami dan Tuhan. Berarti Tuhan di dalam Kristen suami, Yesus, Musa, Allah. Banyak sekali. Kalau mau menggunakan pemahaman seperti Mas Edis, hanya mengikuti Nabi Muhammad saja, lalu dikatakan Tuhannya Islam dua gitu, Muhammad dan Allah. Bayangkan, jawab ini Mas Edis. Efesus 5 nomor 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala hal. Bayangkan. Di dalam kitabmu, istri wajib mentaati suami, patuh, nurut sama suami dalam segala hal. Ada berapa Tuhan Anda, Mas Edis? Kalau kita mau menggunakan logika cacat, ya, logical fallacy, cara berpikir yang salah yang seperti Mas Edis sampaikan. Saya menyuruh anak saya beli-beli, apakah anak saya adalah saya? Ya tidak, Mas Edis. Saya menyuruh istri saya untuk ke kamar mandi, apakah saya istri saya? Tidak, Mas Edis. Istri tetap istri suami. Sedangkan suami seperti Tuhan di dalam Kristen. Ada berapa Tuhan Anda? Sekian, terima kasih. Mantap, oke.